Saudara, apa kabar hari ini? Kiranya sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Ya, hari ini kita memasuki minggu-minggu sengsara. Dan kemarin hari Minggu kita beribadah Minggu Palmarum ya. Dan kita ya antara bersukacita tapi juga merasakan waktu-waktu yang makin dekat menuju penyaliban. Itu luar biasa, saudara. Dan karena ini sudah makin dekat ke Paskah, ada satu momen yang perlu kita renungkan, yaitu ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Taman ya. Kenapa itu disebut taman? Karena memang ketika saya ada di sana, itu adalah sebuah areal yang dipenuhi dengan tanaman zaitun. Nah, kemudian di lokasi itu memang ada pengolahan minyak zaitun, ada tempat memeras minyak zaitun selain juga untuk memproses anggur. Nah, jadi biasanya kan orang-orang sebelum membeli produk olahan zaitun atau anggur itu ya bisa menunggu di lokasi itu, duduk-duduk ya sambil siap dijual. Nah, kira-kira gitu ya. Baru mereka datang untuk membeli minyak zaitun atau perasan buah anggur itu. Nah, jadi bisa menikmati taman itu di mana pohon-pohon zaitun ada. Nah, ketika saya berkunjung di sana, ada pohon zaitun yang berusia sudah sangat tua, udah ratusan tahun. Tetapi bukan pohon zaitun pada zaman Tuhan Yesus, enggak ada, berarti udah 2000 tahun, enggak ya. Tapi di lokasi yang sama. Ya, di lokasi yang sama, tapi juga ada pohon yang sudah berusia ratusan tahun. Nah, di lokasi itu memang sangat indah ya. Dan makin indah karena di sebelahnya didirikan sebuah gereja. Ya, gereja yang sangat megah betul. Tidak terlalu besar ya, tapi gereja yang sangat bagus. Lalu Taman Getsemani ini ditata sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tempat kunjungan rohani, wisata rohani, dan kita bisa melihat real lokasinya. Ya, setidaknya kalaupun tidak tepat di situ, tapi kita bisa punya gambaran di lokasi itulah Tuhan Yesus berdoa dan kita tahu mengeluarkan keringat darah. Ya, saudara-saudara, taman seharusnya menjadi teman untuk refreshing, teman untuk menenangkan batin, teman untuk mencari udara yang segar ya, seperti saya saat ini berada di Taman GKI Bintaro. Dan background saya pohon bambu yang sangat lebat, sangat rindang, sangat sehat itu katanya adalah pohon keluarga Pasila. Sangat nyaman sekali ya. Taman menjadi teman, mencari suasana nyaman. Harusnya seperti itu, saudara. Tapi Taman Getsemani pada saat itu menjadi taman yang berdarah. Tidak saja darah Tuhan Yesus yang menetes karena tekanan yang begitu besar, stres yang begitu luar biasa. Ya, kita sudah sering mendengar penjelasan secara medis ya, bahwa mengeluarkan keringat darah itu sangat mungkin terjadi dan sangat bisa. Dan selain itu adalah darah pasukan Romawi yang kupingnya dikerat ya, terpotong oleh pedangnya Petrus, karena Petrus mencoba melindungi Tuhan Yesus. Petrus mencoba mengusir orang-orang yang akan menangkap
Tuhan Yesus, yang karena Tuhan Yesus diam aja, maka Petrus melakukan perlawanan itu. Taman yang harusnya jadi teman dan tempat yang nyaman, tapi hari itu menjadi tempat yang dikeluarkannya, diteteskannya darah. Saudara, apa yang bisa kita renungkan? Kadang kita berada di situasi seperti itu. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati, di mana kita seringkali dibuat nyaman ketika berada di suatu tempat dan kemudian kita jadi teledor, nggak waspada. Padahal di tempat yang aman dan nyaman itu bisa saja ya iblis menyerang. Ketika kita lengah, dininabobokan, malah disitulah iblis datang menggoda. Hati-hati saudara ya. Hati-hati, Tuhan Yesus datang ke taman Getsemani untuk berdoa dan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi disitulah sebuah pergumulan yang berat terjadi. Disitulah ditangkap, disitulah pertumpahan darah terjadi. Nah sehingga hati-hati dimanapun saudara berada, bahkan di tempat yang semakin saudara rasa aman, nyaman, tentram, hati-hati, tetap waspada. Ya, iblis bahkan malah bisa masuk ke sana dan menggodanya. Bahkan di gereja, bahkan di rumah saudara sendiri. Hati-hati, iblis bisa datang setiap saat untuk menerkam. Jadi tidak berhenti untuk waspada, tidak berhenti untuk memohon pertolongan Tuhan, bahkan di jabatan saudara, posisi saudara, keuangan saudara, ya, fasilitas saudara, hati-hati terus memohon pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pendampingan oleh Tuhan, sehingga dimanapun kita merasa tenang dan aman. Bahkan di tempat yang tidak aman, yang sudah pasti kita lebih aware, lebih waspada. Karena di tempat yang aman dan nyaman pun bisa saja terjadi hal yang di luar dugaan kita. Mari kita merenungkannya, sebab kita sudah makin dekat pada Minggu Paskah, dan sebelum sampai di sana, kita harus merenungkan, mengenang penderitaan Kristus. Dia menderita agar saudara diselamatkan. Bersama saya Pendeta Yudi dalam Renungan Mas, besok masih ada solusi.